Halo adik-adik, apa kabar? Gimana keadaannya hari ini? Gimana perasaannya? Masih tetap semangat kan? Kalau masih tetap semangat, adik-adik udah siap belum untuk ibadah persekutuan teruna kita pada hari ini? Udah pada mandi? Udah pada pakai baju yang bagus? Oke, kalau kayak gitu. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, jangan lupa disiapkan Alkitabnya, disiapkan persembahannya, disiapkan hati dan pikirannya, supaya kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama di ibadah ini. Baiklah, kalau begitu, kalau adik-adik sudah siap, sudah siapkan semua yang dibutuhkan, kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan Mars Persekutuan Teruna. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Oke, sebelum kita akan masuk ke dalam ibadah, seperti biasa, kita siapkan hati kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kita akan bersama-sama menyanyi dan memuji Tuhan melalui Kidung Muda-Mudi nomor 33, baitnya yang pertama sampai baitnya yang kedua.
Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami anak-anak Persekutuan Teruna GPIB Yudea. Kami mengucap syukur karena kami masih bisa beribadah Persekutuan Teruna. Walaupun di rumah kami masing-masing, walaupun dengan keterbatasan yang kami miliki, tapi kiranya ibadah yang kami laksanakan ini dapat terus memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Ya Bapa, dalam kekurangan kami ini, kami ingin tetap menyerahkan ibadah kami ya Bapa. Baik dengan kondisi apapun kami berada, baik dengan tempat dan waktu kami berada, juga untuk ibadah ini kami ingin menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan yang menyertai ibadah ini, Tuhan yang menyempurnakan ibadah ini, sehingga dalam ibadah ini kami dapat terus mengucap syukur kepadamu, kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan kami juga dapat memuliakan Engkau melalui ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, persiapkan hati pikiran kami, sehingga kami dapat fokus kepadamu saja dalam ibadah Persekutuan Teruna ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Oke deh, sebelum kita masuk dalam pembacaan Mazmur, kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 4, baitnya yang pertama sampai baitnya yang kedua. Baik adik-adik, kita masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 117 ayat yang 1 dan ayatnya yang kedua. Mazmur 117 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua kita baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang kelima dan bait yang keenam.
Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Sudah siap mendengarkan firman kita pada hari ini? Kalau sudah siap, kita berikan kesempatan untuk Kak Maya yang akan memberitakan firman-Nya. Selamat Paskah adik-adik, selamat hari Minggu. Paskah kita tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun ini kita akan merayakan Paskah dengan media daring. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia Indonesia sedang dilanda sebuah musibah, tetapi tidak mengurangi sedikit pun atau membatasi sedikit pun kebenaran firman Tuhan untuk diberitakan ya adik-adik. Oleh sebab itu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita biar kiranya firman Tuhan di Paskah kita minggu ini tertanam terus di hati kita. Mari kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari persis keterbatasan kami, bahkan terlebih ketika kami berada di saat dan masa seperti ini. Hanya tangan Tuhanlah yang mampu menolong dan menopang kami. Tuhan Yesus, pada Minggu Paskah ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Persiapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, biar kiranya Tuhan berbicara, dan hanya Tuhanlah yang bertahta. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Entah sudah berapa ratus kali kita mendengar adik-adik mengenai ayat Yohanes 3 ayat 16. Entah sudah berpuluh kali mungkin kita menghafalkan dan mengucapkan kalimat tersebut, entah baik di sekolah, entah baik di rumah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia merelakan anaknya yang tunggal, biar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Udah berapa juta orang yang mendengarkan ayat itu? Sering kali terulang-ulang, tapi terkadang kita hanya seperti selintas mendengarnya dan tidak memaknai benar-benar. Ketika kita membaca itu baik-baik, memahami dan memaknai betapa dalamnya ayat itu, di mana Allah mengatakan bahwa Dia begitu mengasihi dunia ini hingga Dia merelakan anaknya yang tunggal. Terbukti adik-adik, itu bukan omongan semata, bukan hanya sebatas sebuah celotehan-celotehan semata, tetapi Bapa kita di surga membuktikannya. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini adik-adik. Ayat kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Sebuah bukti nyata di mana Bapa benar-benar merelakan anaknya, bukan hanya setengah-setengah, tetapi benar-benar Kristus mati dan Kristus bangkit mengalahkan maut. Mari kita sama-sama membaca Markus 16 ayat 1 sampai yang ke-8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka.
Mereka pun tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Proses penyalipan Kristus menurut aku bukan hanya sekedar proses yang mengerikan semata. Itu benar-benar menyeramkan, tapi juga proses penyalipan Kristus adalah hal yang mengerikan. Bukan hanya secara fisik Yesus harus mengalami kesakitan, tetapi juga secara mental. Bukan hanya sakit dipaku, tetapi juga sakit dengan menerima hinaan dan cercaan dari banyak orang. Yesus menerima fitnahan, menerima pengkhianatan, caci maki ketika proses penyalipan tersebut. Tapi ia rela untuk menerima itu semua, untuk membawa kabar sukacita tentang kebangkitan dia. Ketika aku membaca Markus 16 ayat 1 sampai yang ke-8, aku mempelajari beberapa hal. Aku mau share hal-hal yang aku pelajari dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Yang pertama, ketika Maria Magdalena, ibu Yakobus dan Salome, mereka datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar. Aku belajar sesuatu di sana bahwa if you want to do something to your God, kalau kamu mau melakukan sesuatu untuk Tuhanmu, janganlah setengah-setengah. Ketika Maria datang ke kubur Yesus, dia tidak setengah-setengah. Mereka tidak setengah-setengah adik-adik. Mereka benar-benar mempersiapkan diri mereka. Bangun pagi-pagi, kalau sekarang ya mungkin kita pasang alarm di handphone. Benar-benar bangun pagi-pagi, mempersiapkan diri dengan baik, lalu pergi tidak dengan tangan hampa. Mereka mempersiapkan apa? Rempah-rempah. Membeli rempah-rempah untuk ke kubur Yesus dan minyak Yesus. Artinya tidak setengah-setengah. Mereka mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Ketika kita benar-benar mau melayani Kristus, ketika kita benar-benar mau menjadi pengikut Kristus, satu hal yang kita pelajari, kita nggak boleh setengah-setengah. Kita harus memberikan yang terbaik adik-adik. Kemudian hal kedua yang aku pelajari adalah kalimat yang sangat indah sekali. Kita boleh menikmatinya, kalimat yang akan aku bacakan. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Aku ulangi lagi. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Kalimat yang sangat indah sekali adik-adik ya. Tidak terbayangkan sedikit pun. Aku yakin mereka tidak membayangkan bahwa ketika pagi-pagi mereka datang ke kubur, ternyata mereka malah bertemu malaikat. Di mana mereka benar-benar sudah mempersiapkan untuk Yesus. Ternyata mereka mendengarkan sebuah kabar yang amat sangat sukacita adik-adik. Ia telah bangkit. Ia menang atas maut. Dia sudah bangkit, dia tidak ada di sini. Kalimat indah yang kiranya menjadi pengingat kita terus-menerus bahwa Allah kita adalah Raja atas segalanya. Dan dia berkuasa atas apapun. Bahkan kematian dia lewati adik-adik. Dan poin yang ketiga, yang terakhir, yang amat sangat-sangat menyentuh hati aku, yang benar-benar ingin aku bagikan kepada adik-adik adalah, kita maju sedikit ke ayat berikutnya. Tetapi sekarang, pergilah. Katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Siapa tak kenal Petrus? Murid Yesus yang sudah berkhianat 3 kali. Bahkan sebelum dia berkhianat, Kristus pun sudah tahu bahwa dia akan berkhianat. Kita nggak tahu adik-adik seberapa stresnya Petrus saat itu.
seberapa depresinya dia saat itu, menyesalnya dia saat itu, bingung galaunya dia saat itu, kita nggak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu, Kristus tahu apa yang dirasakan oleh Petrus. Ketika nama Petrus disebut, di sini dikatakan, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ketika nama kita disounding, quotes gitu ya, Petrus, jangan lupa kasih tau Petrus juga. Seakan-akan seperti itu ya. Jangan lupa kasih tau Petrus juga. Yesus sudah mendahului di sana. Adik-adik, pada ayat ini aku melihat bahwa Kristus mau mengatakan kepada kita semuanya, bukan hanya kepada Petrus, bahwa selalu ada pengharapan, selalu ada kesempatan kedua, dan selalu ada pengampunan, kabar sukacita bagi kita semuanya. Bukan cuma Petrus yang menerima, tapi kita semua adik-adik. Kristus sudah bangkit adik-adik. Biarlah kiranya kabar sukacita pada hari ini mengingatkan kita terus-menerus bahwa pertama, kita harus selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, kita selalu ingat bahwa Tuhan kita adalah Raja atas segala raja. Dan yang ketiga adalah kita selalu ingat bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita mengakhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kabar sukacita yang boleh kami terima pada hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Biar kiranya Tuhan yang sudah bangkit selalu memberikan sukacita kepada kami. Dan semangat serta pengharapan untuk kami boleh menjalankan setiap hari-hari kami. Proses kehidupan yang boleh dan harus kami lalui. Tuhan sertai kami selalu, tuntun kami selalu Tuhan. Biar kiranya kami selalu berada di jalan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita telah mendengarkan firman yang diberitakan oleh Kamaya. Untuk merespon firman kita, dibuka kembali Kidung Jemaatnya dari Kidung Jemaat 188, bait yang pertama, ketiga, dan yang keenam.
Mari adik-adik kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, untuk gereja-gereja, dan untuk persekutuan terlena. Mari kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di Minggu Paskah ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyadari persis bahwa Tuhan itu Maha Tahu, dan Tuhan tahu apa yang sedang dilanda oleh negeri ini, oleh dunia ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, ketika angin ribut datang, Tuhan katakan tenang dan diam. Kami mau tenang Tuhan. Kami mau belajar untuk tenang dan diam. Karena kami tahu persis hanya tangan Tuhanlah yang mampu menghentikan setiap badai. Hanya tangan Tuhanlah yang mampu untuk menghentikan setiap permasalahan-permasalahan ini. Maka kami benar-benar menyerahkan setiap permasalahan negeri ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini. Tuhan berikan hikmat marifat kepada mereka. Tuhan berikan kemampuan mereka untuk dapat memberikan keputusan secara bijaksana. Dan biarlah segala keputusan yang mereka ambil itu adalah yang terbaik. Kami berdoa Tuhan juga untuk gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya di Indonesia dan GPIB ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pendeta. Kami berdoa Tuhan untuk para jemaat, majelis yang melayani Tuhan, bahkan ketika gedung gereja tertutup. Kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan tidak akan berhenti untuk diberitakan. Dan biar kiranya Tuhan, kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, bahkan ketika masa-masa yang sedang dialami saat ini. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh bersekutu bersama dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami, duduk di gereja dan berdoa kepadamu. Biar kiranya Tuhan boleh menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan teruna. Kami berdoa Bapa untuk adik-adik teruna kami yang ada di rumah, untuk setiap pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi. Kita nggak tahu Tuhan, kami tidak tahu Tuhan apa yang sedang mereka alami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta mereka dimanapun mereka berada. Tuhan tuntun, Tuhan jagai mereka, jagai pergaulan mereka Tuhan. Kami menyerahkan Bapa untuk setiap adik-adik kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk orang tua mereka, Tuhan berkati. Biar kiranya mereka pun dapat melihat kasih orang tua yang begitu besar terhadap mereka. Dan biarlah adik-adik kami menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran. Bukan hanya sebatas dengar-dengaran terhadap orang tua, tetapi juga kepada firman Tuhan. Ya Allah Bapa, kami menyerahkan Bapa doa syafaat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Untuk persembahannya, adik-adik bisa kumpulkan ke papa mamanya masing-masing di rumah. Oke? Baik, kita akan menyerahkan persembahan kita sambil menyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 92, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Siang dan petang kita menanti
kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena berkat-Mu tidak henti-hentinya terjadi pada kehidupan kami. Tidak henti-hentinya Kau menyertai kami ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami ini, kami juga menyisihkan sebagian kecil dari yang kami punya ke dalam persembahan kami pada hari ini. Bapa, kiranya bagian kecil dari ibadah kami, dari persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan, dapat berguna bagi persekutuan teruna kami, dapat berguna bagi kebutuhan-kebutuhan di persekutuan teruna ya Tuhan, di gerejamu ini ya Tuhan. Walaupun sedikit, walaupun tidak banyak, tapi kami percaya dan yakin bahwa pundi-pundi inilah yang akan membantu kami untuk dapat terus melayani Engkau di persekutuan teruna dengan tulus, dengan penuh hikmat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sertai tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam warta PT. Nah, untuk warta PT pada ibadah kita hari ini, yang pertama, kita patut mengucap syukur adik-adik karena kita masih diberi kesempatan, masih diberi kehendak oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama persekutuan teruna. Dan yang pasti, yang spesial dari pagi hari ini, kita masih bisa merayakan Paskah bersama-sama. Kiranya nilai dari Paskah, nilai dari pengorbanan Tuhan Yesus, kiranya nilai dari kebangkitan Tuhan Yesus juga dapat menginspirasi kita, dapat memberikan kita kekuatan untuk kita dapat sadar bahwa Tuhan sangat sayang kepada kita sehingga Dia mau mengorbankan nyawanya untuk kita, dan Dia juga mau menyatakan kasih-Nya untuk kita semua anak-anaknya di dunia ini. Oke, yang kedua, seperti biasa, seperti yang sudah adik-adik tahu tentang pandemi COVID-19 yang sepertinya masih akan kita hadapi dalam beberapa waktu ke depan. Nah, untuk itu, yang bisa kita lakukan di rumah, yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah adalah tetap di rumah, tidak keluar kalau tidak penting-penting sekali, terus tetap jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, makan makanan yang cukup setiap hari, kalau perlu bisa minum vitamin atau minuman yang memberi kekuatan, yang menambah imun untuk adik-adik, sehingga adik-adik tetap kuat menjalankan aktivitas yang ada walaupun di rumah masing-masing. Untuk adik-adik juga yang di SMP ataupun yang di SMA, jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas online-nya, mengerjakan PR-PR yang diberikan sama guru-gurunya juga. Oke? Tetap semangat, berdoa terus, kita berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk semua aparat-aparat kesehatan yang ada dimanapun mereka berada, sehingga mereka bisa selalu kuat, sehingga mereka bisa selalu sehat, karena mereka butuh dukungan dari kita juga. Oke? Ya, sekian warta PT pada minggu hari ini. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Oke, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelum itu kita akan menyanyi satu lagu lagi yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 355, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kita nyanyikan sambil bangkit berdiri ya. Jangan sesat
sudah mau selesai, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita satukan hati, kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga, pada kesempatan kali ini kami telah menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan. Kami telah menyelesaikan ibadah persekutuan teruna pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami masih bisa beribadah bersama-sama. Kami masih bisa memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Kami masih bisa berkumpul walaupun dibatasi dengan jarak kami masing-masing. Biarlah ibadah ini kami laksanakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga bersyukur ya Bapa, pada minggu ini kami dapat merayakan perayaan Paskah kami bersama-sama ya Tuhan. Layaknya Engkau ya Tuhan yang bangkit pada hari ini, kiranya kami anak-anak-Mu juga dapat bangkit. Kami dapat terinspirasi dari kisah-Mu untuk anak-anak-Mu ini dapat bangkit ya Tuhan di tengah-tengah pandemi yang ada, di tengah-tengah masalah yang ada ya Tuhan, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kelemahan kami pada saat ini. Tapi layaknya Engkau ya Bapa, kami dapat bangkit, kami dapat terus meneruskan kehidupan kami ya Tuhan. Kami dapat bersama-sama menjalani segala kekurangan yang ada, segala masalah yang ada ya Tuhan. Kami dapat terus berjalan bersama Engkau, kami dapat terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, walaupun di tengah kekurangan yang kami hadapi ini. Ya Bapa, layaknya Engkau, berikan kami penghiburan juga ya Tuhan, berikan kami selalu kekuatan untuk kami dapat menghadapi permasalahan, hal-hal yang terjadi di dunia ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami masih bisa berkumpul bersama keluarga kami. Kami bersyukur kami masih bisa merayakan Paskah. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah persekutuan teruna. Semua itu hanya oleh kehendak-Mu saja yang terjadi ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Inilah ibadah kami, inilah ungkapan syukur hati kami ya Tuhan, yang kami naikkan, yang kami panjatkan hanya kehadirat-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya juga setelah ibadah kami ini, kami dapat melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kami juga tidak melupakan firman yang telah diberitakan. Kami tidak melupakan nilai dari kebangkitan Tuhan Yesus ya Tuhan, yang telah berkorban bagi kami di kayu salib dan yang mau menyatakan kasih-Nya kepada kami anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa